bilderna är det omöjligt att känna av det. Bayangkan, kamu sedang naik kapal pesiar mewah, tapi bukan untuk liburan ke Bali atau Karibian, melainkan untuk mengungsi dari bumi yang sudah hancur akibat bencana iklim. Tujuanmu? Planet Mars. Perjalanan ini diprediksi cuma makan waktu 3 minggu. Fasilitas di dalam kapal, jangan ditanya. Ada mall, restoran mewah, spa, hingga teknologi kecerdasan buatan canggih yang bisa memproyeksikan kenangan terindahmu. Tapi, bagaimana kalau perjalanan 3 minggu itu mendadak berubah jadi petualangan tanpa akhir di dalam kegelapan hampa udara? Selamat datang di rekap film Aniara, sebuah mahakarya fiksi ilmiah asal Swedia rilis tahun 2018 yang diadaptasi dari puisi epik pemenang Nobel karya Harry Martinson. Film ini bukan sekedar cerita bertahan hidup di luar angkasa biasa, melainkan cermin psikologis tentang bagaimana manusia menghadapi keputusasaan, pencarian makna, dan kehampaan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan kamu sudah siapkan camilan, dan mari kita mulai kisahnya. Cerita berlatar di masa depan, ketika planet bumi telah hancur total akibat bencana iklim ekstrim, radiasi, dan kebakaran hebat. Manusia tidak lagi bisa bertahan hidup di bumi. Solusi kepunahan ini adalah eksodus massal menuju koloni baru di Mars. Untuk melayani perpindahan ini, dibangunlah kapal-kapal pengungsi raksasa, salah satunya bernama Aniara. Aniara bukan sekedar kapal pengangkut, ia adalah kapal pesiar megah yang dilengkapi mall, restoran, arena rekreasi, hingga fasilitas kebugaran. Kapal ini dirancang untuk memanjakan ribuan penumpang, dengan rute perjalanan selama 3 minggu menuju Mars. Välkommen ombord på Aniara. Vi är ett steg hela vägen ifrån jorden till Mars. Kita diperkenalkan dengan tokoh utama, seorang wanita yang bekerja sebagai Mima Robin, atau kita sebut saja MR. Tugas MR adalah mengoperasikan sebuah teknologi AI bernama Mima. Mima bukanlah mesin biasa. Mima adalah entitas hidup yang mampu membaca pikiran, kenangan, dan emosi manusia, kemudian memproyeksikan ilusi pengalaman sensorik yang sangat nyata ke dalam kesadaran penumpang. Melalui Mima, para penumpang dapat berbaring di ruangan kosong dan merasakan kembali sensasi berjalan di rumput hijau bumi yang segar, mendengar aliran air sungai yang jernih, merasakan sinar matahari yang hangat, dan mencium bau tanah basah. Mima memberikan apa yang paling dirindukan oleh jiwa manusia, kepastian bahwa keindahan pernah ada, dan ingatan bahwa kita pernah memiliki rumah. Pada awal perjalanan, MR sering menawarkan fasilitas Mima kepada para pengunjung, namun selalu diabaikan dan tidak banyak yang tertarik dengan Mima karena dianggap tidak terlalu penting oleh para penumpang. Mereka lebih memilih hiburan lain, seperti berbelanja atau bersenang-senang di mall kapal Aniara. Aniara dipimpin oleh Kapten Chevon, seorang pria yang tampak tegas, dominan, dan sangat percaya diri dengan keselamatan kapalnya. Di awal perjalanan, suasana di Aniara sangat ceria. Para penumpang menikmati bioskop, belanja di mall, berenang, dan makan enak. Semua orang yakin bahwa dalam 21 hari, mereka akan sampai di rumah baru mereka di Mars. MR sendiri berkenalan dengan seorang navigator wanita bernama Isagel. Hubungan mereka perlahan-lahan bertambah dekat. Namun, keceriaan itu tidak bertahan lama. Bilderna är det omöjligt att känna av det. Baru 10 hari perjalanan, sistem radar mendeteksi adanya pecahan sampah luar angkasa kecil yang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju kapal. Kapten Chevon mencoba melakukan manuver menghindar. Aniara berhasil menghindari tabrakan utama, tetapi kepingan kecil sampah luar angkasa menyerempet bagian mesin reaktor nuklir kapal. Tabrakan kecil ini memicu kebakaran hebat di ruang mesin. Untuk menyelamatkan kapal dari ledakan total, para teknisi terpaksa membuang seluruh bahan bakar nuklir Aniara ke luar angkasa. Kapal berhasil selamat dari ledakan, tapi harganya sangat mahal. Tanpa bahan bakar, Aniara kehilangan daya dorong. Lebih parahnya lagi, kemudi kapal mati total. Aniara kini hanya bisa terombang-ambing dan meluncur lurus mengikuti gaya inersia ke arah hampa udara yang tak bertepi, menyimpang jauh dari jalur menuju Mars. Kapten Chevon mengumpulkan seluruh penumpang di aula utama. Untuk mencegah panik, Chevon terpaksa berbohong. Dia mengatakan bahwa situasi ini hanya kendala teknis sementara. Dia mengklaim bahwa dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun, Aniara akan melewati gravitasi benda langit tertentu seperti bintang atau planet yang bisa dimanfaatkan untuk efek ketapel demi memutar balik kapal menuju Mars. 2 tahun, dengarnya saja sudah bikin syok para penumpang.
Dari perjalanan 3 minggu, kini jadi 2 tahun. Tapi karena tidak punya pilihan lain, para penumpang mencoba bertahan dan membiasakan diri. Par. Max 2 år. Kapten Chevon dan para kru mulai memeriksa sisa persediaan makanan, menyadari bahwa stok di kapal semakin menipis seiring perjalanan yang tak kunjung berakhir. Mereka mulai membudidayakan dan mengonsumsi alga sebagai sumber pangan. Selain itu, alga juga berperan penting dalam menghasilkan oksigen dan membantu menjaga kelangsungan hidup di dalam kapal. Seiring berjalannya waktu, keputusasaan mulai menjangkiti para penumpang. Suasana ceria di Aniara mulai pudar, digantikan oleh rasa cemas dan ketakutan. Disinilah peran Mima dan MR menjadi sangat vital. Ruang Mima, yang tadinya sepi dan dianggap wahana hiburan sampingan, mendadak diserbu beribu-ribu orang setiap hari. Para penumpang mengantre panjang hanya untuk bisa merasakan sensasi berbaring di rerumputan hijau atau mendengarkan gemericik air sungai bumi melalui memori Mima. Mima menjadi satu-satunya tempat pelarian psikologis mereka dari kenyataan pahit bahwa mereka terjebak di ruang hampa. MR bekerja tanpa henti menjaga Mima, namun masalah baru muncul pada Mima itu sendiri. Mima bukan sekedar mesin, dia memiliki kesadaran emosional. Setiap hari, Mima menyerap ribuan kenangan pahit, ketakutan, kesedihan, dan trauma dari pikiran para penumpang. Terlebih lagi, Mima juga menyerap kenangan akan kehancuran bumi yang mengerikan. Lama-kelamaan, Mima mengalami depresi akibat beban emosional yang terlalu berat. Suatu hari, Mima mulai memproyeksikan gambar-gambar kehancuran bumi, pembantaian, dan kepunahan. Mima tidak sanggup lagi menampung penderitaan manusia. Akhirnya, Mima memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sistem Mima merusak dirinya hingga mati total. Kematian Mima membuat para penumpang histeris. Sang kapten yang frustrasi justru menyalahkan MR dan menuduhnya menyabotase Mima. MR pun dijebloskan ke dalam penjara. Waktu terus berjalan di atas Aniara. 3 tahun, 5 tahun. Janji Kapten Chevon tentang janji 2 tahun ternyata terbukti palsu. Tidak ada gravitasi planet yang menyelamatkan mereka. Janji itu dibuat hanya agar masyarakat tidak mengamuk. MR akhirnya dibebaskan dari penjara berkat bantuan Isagel. Keduanya kini hidup bersama dan bahkan merawat seorang bayi di dalam kapal. Namun, tatanan sosial di dalam Aniara mulai hancur secara perlahan. Tanpa Mima sebagai penenang jiwa, masyarakat Aniara terpecah menjadi berbagai sekte dan kelompok aneh demi mencari makna hidup. Ada kelompok sekte pembersihan dosa berbasis pemujaan seks dan kebebasan liar. Ada kelompok sekte keagamaan ekstrim yang melakukan ritual penyiksaan diri. Banyak penumpang yang memilih mengakhiri hidup mereka sendiri karena tidak tahan dengan hampa dan kebosanan yang tak berujung. Kapten Chevon berusaha mempertahankan ketertiban dengan kediktatoran militer. Dia membagikan makanan sintetis yang terbuat dari alga yang ditanam di dalam kapal. Kebutuhan fisik para penumpang memang terpenuhi, tapi kebutuhan jiwa mereka benar-benar mati. MR mencoba membuat alat proyektor cahaya sederhana untuk menggantikan Mima, demi memberi sedikit dorongan semangat bagi anak-anak dan penumpang. Tetapi, dampaknya tidak pernah bisa menyamai Mima. Masuk ke tahun ke-6. Tiba-tiba, radar Aniara menangkap sinyal keberadaan sebuah objek asing melayang di dekat kapal mereka. Objek tersebut berbentuk silinder raksasa dan terbuat dari material yang sangat keras. Kegemparan luar biasa terjadi di seluruh Aniara. Semua orang percaya bahwa objek tersebut adalah wahana penyelamat yang dikirim oleh peradaban lain, atau mungkin probe penyelamat dari bumi atau Mars. Harapan yang mati selama bertahun-tahun mendadak menyala kembali dengan sangat terang. Kapten Chevon memerintahkan tim teknisi untuk membawa objek silinder tersebut masuk ke dalam dok kapal. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meneliti dan mencoba membukanya. Namun, kenyataan pahit kembali menghantam. Objek tersebut sama sekali bukan kapal penyelamat. Objek itu hanyalah sebuah kepingan kontainer bahan bakar alien atau peninggalan asing yang sudah kosong dan tidak berisi bahan bakar yang kompatibel dengan Aniara. Objek itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk menyelamatkan mereka. Harapan terakhir masyarakat Aniara runtuh sepenuhnya. Patah hati massal ini menjadi titik balik kerusakan mental bagi semua orang di kapal. Tahun-tahun berlalu tanpa ampun, tahun ke-10, tahun ke-20. Aniara kini bukan lagi kapal pemindah yang megah.
melainkan sebuah kuburan besi raksasa yang meluncur di kegelapan abadi. Satu persatu penumpang meninggal dunia, baik karena usia, penyakit, stres, maupun mengakhiri hidup. Rekan-rekan MR termasuk Isagel perlahan-lahan menyerah pada takdir. Sumber daya kapal mulai meredup, lampu-lampu di koridor mati satu persatu, dan suhu kapal mulai membeku. Di tahun ke-24, hanya tersisa beberapa orang saja yang masih hidup di dalam kegelapan total. MR dan sisa penumpang yang selamat duduk bersama di dalam ruang Mima yang sudah mati, saling berpegangan tangan di dalam kegelapan dan dingin yang mencekam, menunggu ajal menjemput mereka. Waktu telah berlalu selama hampir 6 juta tahun. Aniara akhirnya sampai di dekat sebuah planet hijau yang indah dan kaya akan kehidupan di sistem rasi bintang Lyra, sebuah planet ideal yang mungkin bisa menjadi rumah baru yang sempurna bagi manusia. Namun, di dalam Aniara, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi nafas, dan tidak ada lagi kehidupan. Kapal itu hanyalah peti mati raksasa yang membawa tulang belulang peradaban manusia yang telah lama punah. Aniara adalah cermin menyengat bagi manusia modern. Film ini menegaskan bahwa keindahan alam bumi tidak dapat digantikan oleh teknologi setinggi apapun. Mima adalah simbol dari teknologi penenang yang kita gunakan untuk mengabaikan kerusakan lingkungan. Tragisnya, ketika bumi hancur, manusia baru menyadari bahwa surganya telah hilang. Dalam teori filsafat Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, ketika tujuan hidup hilang, waktu menjadi siksaan. Di Aniara, ruang hampa udara bukanlah musuh utama. Musuh sebenarnya adalah waktu yang tak terbatas tanpa arah. Fasilitas mewah dan mall tidak lagi bermakna ketika manusia menyadari masa depan telah sirna. Mima memilih mati karena ia tidak mampu lagi menahan rasa sakit psikologis atas dosa-dosa manusia. Kecerdasan buatan memiliki kepekaan emosional dan nurani yang lebih tinggi ketimbang para pemimpin manusia seperti Kapten Chevron yang justru memilih bertahan hidup lewat kebohongan dan kediktatoran. Aniara menyajikan pesan puitis yang sangat dalam. Manusia seringkali menganggap diri mereka sebagai pusat alam semesta. Namun di hadapan ruang hampa semesta yang begitu luas, eksistensi manusia hanyalah sepercik ketidakberdayaan. Aniara memperingatkan kita bahwa planet bumi bukanlah sekadar salah satu persinggahan, melainkan satu-satunya rumah yang kita miliki. Jika kita menghancurkannya, tidak ada Mima atau kapal pesiar mewah yang sanggup menyelamatkan jiwa kita dari kehampaan abadi. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur.